ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Ini menarik ini malah ya. Ini karena begini, kita ini kan begitu kampus itu begitu fobia terhadap partai politik. Jadi malah sekarang Mbak Dani merasa perlu partai politik nggak apa-apa masuk kampus. Ya, Itu kenapa? Tadi gitu. Artinya kan kita sejak NKKBKK dulu ya, normalisasi kehidupan kampus itu kan nggak boleh ada semua organisasi ekstra kampus keluar. Yang ada hanya BEM atau senat gitu kan. Oke, itu kan kemudian juga memang masuk dalam statuta gitu ya, diatur sedemikian rupa, bahkan pemilihan pimpinannya. Nah, tapi kan kemudian mau nggak mau adalah sekarang ini mahasiswa kan yang mengkritisi kebijakan juga. Mereka berpolitik sebetulnya. Saya ingin ke isu yang lain. Ini kan sebentar lagi kita masuk ke pemilu 2024 dan menariknya menurut data itu lebih dari 50% itu adalah pemilih 2024 itu adalah generasi millennials. Ya tentu sudah generasi Z juga sudah masuk menjadi usia pemilih pada tahun 2024. Nah, bagaimana Mbak Dani melihat peran millennials ini? Mereka menentukan. Tapi apakah generasi millennials ini melek politik, mau terlibat dalam pemilu 2024? Ya, saya juga kemarin membaca potensi votersnya cukup sangat signifikan ya, 50% usia pemilih muda, artinya antara 17 sampai barangkali 25 tahun ya, usia produktif. Tentu saja ini mereka pendekatannya beda. Masalahnya memang dari sejumlah itu tuh yang akan menjadi pemilih itu berapa persen gitu ya, itu satu. Karena memang barangkali mereka melihat politik itu something yang di luar dia gitu. Karena politik dianggap belum menjadi kepentingan saya gitu. Kepentingan saya adalah mungkin mau sekolah, cari sekolah dulu, lalu bekerja, mungkin cari dana, cari uang, bantu keluarga gitu ya, atau ekspresi yang lain gitu ya. Jadi memang dianggap politik itu belum menjadi bagian dari hidup saya. Padahal sebetulnya ketika dia memilih nanti pilihan kepada partai, pilihan kepada anggota DPR, DPD, DPRD dan juga pilihan kepada presiden itu akan menentukan sebetulnya sedikit banyak kebijakan-kebijakannya yang mereka hasilkan akan menentukan kehidupan mereka gitu. Itu satu. Jadi memang Mas Sebastian, ini pendidikan politik untuk kaum muda ini belum dilakukan secara, nih kalau pakai bahasanya pemilu kan sistematis, masif gitu ya, terstruktur gitu. Itu belum itu. Kalau kita bicara dunia pendidikan ya, kalau dari SD sampai dengan SMA ya, mata pelajaran di sekolah kan misalnya kewarganegaraan gitu ya, dan tapi itu belum sampai masuk kepada apa sih sebetulnya esensi dari politik itu gitu ya, lebih kepada textbook gitu ya. Nah, ini mungkin PR partai juga ya sebetulnya, melakukan kaderisasi pendidikan pemilih itu seperti apa, pendidikan politik seperti apa. Satu, karena sekarang tren caleg muda itu sebetulnya lebih meningkat dibandingkan periode-periode yang lalu ya. Jadi 2019 kemarin itu caleg yang berusia, caleg kan 21 tahun ya, mulai 21 sampai 30 itu mungkin cukup naik, dan yang terpilih pun juga ada peningkatan gitu. Artinya di satu sisi mereka bisa tapi nah ini juga catatannya Mas Sebastian, yang caleg muda itu masuk politik karena dalam pengaruh keluarga. Dinasti, berasal dari keluarga politik gitu. Jadi dia bisa jadi memang sudah terbiasa melihat orang tuanya itu berpolitik dengan misalnya ikut kampanye, kemudian berdebat atau masuk partai politik. Jadi mereka sudah terbiasa gitu. Jadi kalau kita kan artinya yang kaum muda yang berpolitik itu sebagian karena faktor keluarga. Walaupun sebagian karena memang aktivisme, tapi itu sangat sedikit gitu ya. Yang memang aktivisme dari mahasiswa kemudian masuk partai itu sangat sedikit dibandingkan dengan yang sudah punya pengalaman keluarga. Nah, menurut saya ini juga satu catatan ya, artinya fungsi pendidikan politik partai dari usia dini itu belum muncul sebetulnya. Hanya mengandalkan pada sekolah, dan itu nggak cukup gitu, karena sekolah kan bicaranya ya untuk yang tadi. Tapi kalau untuk
mengapa harus berpartai, mengapa harus politik, itu sebetulnya belum banyak. Dan barangkali ini yang saya nggak tahu apakah partai-partai mulai punya gitu ya program-program untuk menyentuh yang usia dini tadi. Sebelum sekarang kan partai masih masuk kepada usia yang sudah usia pemilih gitu ya, usia dini gitu. Nah, ini itu satu. Lalu kedua juga ya isu-isu partai mungkin atau isu-isu yang dibicarakan itu kurang menarik mereka gitu. Ya kan, misalnya ya kemarin saya menarik juga misalnya ada di mana tuh Asian Games atau SEA Games ya yang ada e-sport masuk menjadi salah satu cabang olahraga. Dan e-sportnya itu apa sih? PUBG ya itu ya. Nah itu ternyata banyak ditonton oleh anak muda usia 16, 15 gitu ke atas, itu udah mereka nonton SEA Games kemarin yang di Vietnam. Nah masuknya e-sport gitu ya, itu kan juga merangsang anak muda untuk masuk dan kemudian untuk terlibat dan kemudian e-sport ini bisa kenapa? Karena ada negara, ada kementerian olahraga. Nah baru kan mereka touch gitu dengan the systemnya gitu. Mereka bisa masuk karena kenapa ada e-sport? Karena ada kebutuhan untuk ini menjadi cabang olahraga. Kenapa bisa cabang olahraga? Ada politik loh di belakang mereka. Nah kayak gitu-gitu tuh mulai melibatkan mereka. Mungkin tidak langsung dalam aktivitas politik ya, misalnya tidak langsung mengajak masuk mereka partai untuk memilih atau masuk partai, tapi partai mesti merancang program-program yang sesuai dengan minat anak muda ya. Iya, nah, misalnya ada turnamen e-sport gitu ya diadakan gitu. Dan itu gila banget itu kalau yang penggemar PUBG itu kan itu luar biasa sebetulnya. Mungkin kemarin presiden juga mendorong ya untuk aktivitas kegiatan e-sport masuk di dalam cabang olahraga resmi gitu. Nah itu menurut saya. Dan juga memang ini soal isu-isu tadi ya yang merangsang mereka. Dan ya memang elit partai itu masih tua-tua ya. Yang muda itu mungkin jarang ditampilkan. Jadi anak muda ngelihatnya yang di partai yang tua-tua aja gitu. Saya kalau mau masuk partai, misalnya saya masuk umur 20, saya bisa jadi ketua partai baru umur 40 kali gitu. Karena di partai itu udah senior banget gitu. Jadi ini juga soal jadi partai juga mesti merancang. Iya, anak muda juga jadi anak muda untuk tampil gitu sehingga generasi milenial ini merasa ternyata kelompok kami atau teman kami juga ada gitu di dalamnya. Karena coba kalau jadi lihat mereka mengambil bagian. Ya bicara partai koalisi gitu ya, sekarang ini ketemu ini kan di belakangnya tuh para senior gitu. Artinya ya itu juga salah satu. Dan juga perempuannya jarang ada gitu ya. Elit itu ya. Kalau saya lihat semua elit tuh pimpinan semua laki-laki gitu. Nggak ada perempuan sih yang ada di elit gitu. Jadi tapi kan Ibu Mega ya itu kan bilang ketua partai ya. Tapi kan ya cuma satu. Nggak banyak gitu. Padahal kita juga artinya kemudian perempuan kita cuma bisa jadi kader aja nih, tapi untuk sampai ke jabatan yang elit menentukan kebijakan, putusan itu kita belum gitu. Jadi banyak nih yang bisa dilihat gitu ya, untuk apalagi untuk yang muda gitu. Jadi Mbak Dani mau mengatakan bahwa partai politik itu mesti mengemas itu sedemikian rupa supaya menarik minat anak muda gitu ya. Misalnya kalau kita ngomong soal keterlibatan anak muda ya mesti banyak menampilkan tokoh-tokoh muda dari partai. Dan juga isu lingkungan Mas. Kalau kita bicara perempuan mesti banyak perempuan yang tampil ya. Iya, role model. Mereka butuh role model. Bagaimanapun politik itu role model. Ya mungkin bikin debat, partai bikin debat anak muda gitu, isu tentang apa lingkungan kayak bikin debat gitu. Nah, memang saya juga agak ini ya soal kebijakan partai masuk kampus ya. Itu juga kan sekarang masih belum bisa tuh di zamannya Orde Baru kan sampai sekarang. Padahal sebetulnya kalau saya pribadi saya bilang sih nggak apa-apa gitu. Karena kalau enggak kan kaderisasi dari mana mulainya. Terus sebetulnya kan kader-kader potensial ada di kampus. Ini menarik ini malah ya. Ini karena begini. Kita ini kan begitu kampus itu begitu fobia terhadap partai politik. Jadi malah sekarang Mbak Dani merasa perlu partai politik nggak apa-apa masuk kampus. Itu kenapa? Tadi gitu, artinya kan kita sejak NKKBKK dulu ya, normalisasi kehidupan kampus itu kan nggak boleh ada semua organisasi ekstra kampus keluar. Yang ada hanya BEM atau Senat gitu kan. Itu kan kemudian juga memang masuk dalam statuta gitu ya, diatur sedemikian rupa, bahkan pemilihan pimpinannya. Nah, tapi kan kemudian mau nggak mau adalah sekarang ini mahasiswa kan yang mengkritisi kebijakan juga. Mereka
berpolitik sebetulnya, ya. Artinya dalam konteks tidak berpolitik dalam arti mereka memperjuangkan kepentingan mereka gitu. Nah, artinya ketika saya dengan kampus masuk partai masuk kampus itu, kampus bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang partai untuk bicara soal program. Oke. Bukan untuk Jadi, pilih Bu, saya, ya, pilih ya. saya, bukan gitu. Tapi bicara tentang program. Supaya dunia kampus itu Terbuka, tahu iya, apa kegiatan sih dari partai? partai-partai ini. Iya, jadi saling dua arah gitu. Betul. Misalnya partai itu apa sih yang dikerjain di partai itu? Di partai itu ada loh diskusi. Kita tuh ada loh membuka misalnya diskusi-diskusi bukan hanya yang dilihat di TV atau di konflik saja gitu. Tapi ada gitu. Kita punya kegiatan ini gitu. Di sisi lain mahasiswa kan punya ilmu, punya kepentingan punya riset gitu ya yang mereka kuasai atau yang mereka minati. Jadi challenge ke partai. Itu kita tuh pengen seperti ini. Bisa nggak partai punya ide untuk masalah yang kita hadapi misalnya gitu. Jadi sebetulnya membuat partai juga lebih programatik, Mas Sebastian, menurut saya. Jadi lebih programatik, lebih kemudian akhirnya nanti kan yang maju dari partai adalah orang-orang yang intelek partai kan keluar gitu loh. Iya, betul. Jadi, artinya kalau masuk ke dunia ilmiah, akademiknya. yang ditampil di dunia akademik yang ditampilkan juga ya kader-kader partai yang memang punya kemampuan substansi, intelektual yang nah akhirnya kan mereka program-programnya itu akhirnya mereka juga muncul kemudian dilihat oleh elit juga, lihat oleh masyarakat juga gitu. Nah menurut saya tentu saja itu bukan artinya kita anti menjadi partisan, tidak, bukan kampus menjadi partisan, membuka pada semua stakeholder partai gitu, semua partai gitu. Dan kapan waktunya ya barangkali nanti kalau misalnya bekerja sama dengan KPU ya diatur waktu kampanye. Itu kan jadi lebih transparan dong gitu. Nanti jadi kampusnya yang mengajukan diri misalnya. Ya kan kita selama ini kan aturannya nggak boleh berkampanye di kampus. Di pendidikan, iya. Atau di lembaga pendidikan. Jadi menurut Mbak Dani justru nggak apa-apa. Kan kita membangun dunia kritis. Kenapa harus takut gitu? Kita challenge saja. Karena justru takut justru yang muncul nanti malah yang radikal gitu. Gitu ya. Kalau saya sih lalu lihatnya artinya gini, sepanjang itu bisa diatur gitu ya dan memang terbuka, silakan. Jangan-jangan nanti partainya yang nggak siap. Yang penting kampusnya yang tidak berpolitik. Nggak berpolitik, kampus jangan berpolitik. Kampusnya tidak boleh misalnya berpolitik. ngasih honorer causa semua ini untuk supaya dapat itu kan berpolitik ya. Tapi dia membuka iklim. Atau kampus tertentu mendeklar kami partai ini gitu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kalau baiknya kerjasama dengan KPU. Jadi kalau mau undang juga ya semua partai, jangan cuma undang satu partai aja. Kan begitu. Ya diberikan forum ya gitu ya. Diberikan saya kira ini penting, tapi itu memang mesti dimasukkan dalam aturan sehingga kalau sekarang ini kan masih belum boleh. Betul. Ya. Oke, jadi saya kira itu penting. Nah, Mbak Dani, kita beralih ini. Kita sudah bicara tadi soal partai politik, soal pemilu 2024. Saya ingin masuk ke sebuah isu yang lagi hangat saat ini, Mbak Dani, di mana Presiden kita Pak Jokowi cukup nekat ya menurut saya, mau datang ke negara yang sedang berperang. Yaitu mau mengunjungi Rusia dan Ukraina. Pertama, jadi kayaknya Presiden menjalankan politik luar negeri bebas aktif ya. Indonesia itu negara yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara, Asia pada umumnya. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.